Far'un ya. Ketemu Bang Edi? Far'un. Kelana habis kok maksiatnya tangan. Udah ketemu? Halaman 1439. 1439. 439. Sudah ketemu Bang? 2000. Far'un ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhim wa ustadzim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Far'un. Ada suatu cabang masalah istilahnya ya kan. Nah, kenapa ini ada far'unnya? Karena kemarin kan ada termasuk maksiatnya tangan itu wa adamul inqadil goriki. Tidak adanya menolong orang yang tenggelam min goiri udrin fihima kan gitu. Jadi kemarin ada pembahasan bahwasanya kalau ada orang yang mau tenggelam, nah itu kita kok tidak mau menolongnya sedangkan kita bisa, nah kan gitu kemarin. Lah itu termasuk maksiatnya tangan. Nah kan begitu. Nah cuman kalau kok kira-kira Pak Lupi nak nulung tuh ya malah tenggelam, ya enggak usah gitu loh. Gitu ya. Oke, ikut nolong malah nimbulnya 2 hari lagi. Nah, sudah enggak jadi ya. Nah, maka karena ada pembahasan itu, maka ada pendapat dari Imam Asy'arqawi. Qala sudah berkata siapa Asy'arqawi? Imam Asy'arqawi. Walau asrofat, andekan kok istilahnya tuh tidak muat atau tenggelam, apa safinatun suatu perahu atau kapal, fiha itu di dalam kapal tersebut mataun ada harta bendanya, warokibun dan juga ada penumpangnya, ala gorkin atas yang dia itu mau tenggelam. Nah ya itu. Jadi andekan kok dia ada kapal, ada penumpangnya dan juga ada hartanya, terus dia itu ibaratnya kalau dipertahankan itu lama-lama tenggelam. Wa khifa dan ditakutkan apa gorkuha tenggelamnya kapal atau perahu tersebut bimata iha sebab harta-harta yang ada, jaza maka diperkenankan, diperbolehkan apa torhu mata iha melempar daripada harta bendanya kulluhu ya semua-muanya harta benda fil bahri di dalam lautan. Jadi andai kan kita naik perahu nih, ada bawaan barang-barang mau balik dari pasar ya kan. Kalau sekarang enggak ada ya. Kalau dulu kita pakai perahu semua Pak Lupi ya. Nah, sekarang pakai motor. Nah ya. Nah, andai kan kok pakai mobil, wah kok bahaya kok kebanyakan muatan ya dikurangi batu bara umpama ya kan itu. Jadi kalau kita pakai perahu, sedangkan perahu itu ada orangnya, ada muatan harta bendanya, kira-kira kalau diteruskan itu nanti bahaya, maka itu boleh harta-harta tersebut itu ditenggelamkan, walaupun milik orang lain. Nah maksudnya begitu.
Kemarin itu kan krono kita ngambil harta orang lain kan maksiatnya tangan. Lah sedangkan sekarang itu dalam keadaan dalam perahu, kalau harta orang-orang itu tidak dibuang, kita semuanya tenggelam. Sedangkan orang itu mempertahankan, jangan hartaku ini itu segala macam. Tapi kalau tidak dibuang harta-harta itu, nanti kita tenggelam semuanya, ya maka diperbolehkan. Tapi ingat ini hukumnya cuma jaza loh ya. Sekedar boleh. Kakek gara-gara ngaji ini besok naik perahu atau naik kapal ke Jawa ya kan. Wah, nengok kapalnya miring-miring, mobilnya dibuang ini. Jangan begitu ya. Ini sekedar boleh. Andaikan kok memang betul-betul itu mau tenggelam. Andaikan harta-harta itu atau muatan yang selain manusia itu tidak dibuang. Itu sekedar boleh. Andaikan menyelamatkan orangnya. Kenapa kok sekedar boleh dibuang? Menurut Imam Asy-Syarqawi, liroja'i salamatiha, karena mengharapkan keselamatannya perahu. Au ba'duhu, atau sebagiannya perahu. Liroja'i salamatil bakin, liroja'i salamatil baki, untuk mengharapkan keselamatannya yang lain. Jadi boleh sebagiannya itu dibuang untuk menyelamatkan sebagian hartanya, harta yang lain, maksudnya enggak semuanya. Dan juga wajibah, dan hukumnya wajib apa turhu qoluhu, membuang semua harta. Au ba'dihi, atau sebagian harta. Wa illam ya'dan, nah ini dalilnya ya, walaupun tidak memberi izin siapa malikuhu, pemilik harta tersebut. Nah itu, wah jangan, wah tidak bisa, kau nak tenggelam, nah, buanglah. Nah itu maksudnya begitu. Nah ya, nah, itu seperti itu. Itu menurut Imam Asy-Syarqawi loh ya. Ya. Ya andai kan kepengen tenggelam sama-sama hartonya ya kan. Nah, ya sudah ya kan. Ayo kita tenggelam sama-sama loh ya begitu. Nah, jadi ini sudah tahu paham ya hukumnya ya. Jadi andaikan kok kelebihan muatan dalam perahu itu kita buang sebagian harta itu kita selamat, maka ya lebih baik kita buang harta yang sebagian. Namun andaikan kok perlu muanya baru kita selamat, ya harus kita buang muanya, walaupun pemiliknya tidak izin, gara-gara barang dia kita semua celaka. Nah itu loh ya. Sedangkan masalah harta begitu, apalagi masalah agama, ya kan gitu ya. Kenapa kok begitu? Lirojain aja tirokibin, karena mengharapkan selamatnya orang yang naik, muhtarimin yang diharamkan, idza khifa, ketika ditakutkan apa halaku, rusaknya penumpang-penumpang yang hidup tadi. Kan ya lebih baik hartanya yang dibuang. Kalau orangnya masih hidup, nanti kan bisa mencari lagi gitu loh. Nah, kalau kok hartanya orangnya yang dibuang atau orangnya tenggelam semua, kan nanti habis semuanya, kan mati kan gitu. Wah, tapi Pak, kita tuh sudah yakin karena Allah. Yo yakin kalau itu namanya bukan yakin, nekat. Beda, yakin dengan nekat tuh beda ya. Jangan tidak bisa membedakan loh ya. Wajibu, dan juga hukumnya wajib apa ilko umalan. Apa ilko umalan, menemukan hartanya rawaha, karena ibaratnya tuh apa namanya itu? Apa bang itu maknanya? Memiliki roh fihi, di dalam kapal tersebut. Lisi diruhin, karena menyelamatkan makhluk atau orang yang mempunyai roh. Nah itu yang penting rohnya dulu. Nah itu loh. Makanya dalam di hadis Bukhari itu, di Islam tuh ada keleluasaan. Maksudnya tuh Islam tuh masih memberikan ruang selebar-lebarnya kalau kok tentang sepadan-padannya manusia, selagi orang itu tidak membunuh. Kalau hubungan dengan Allah, itu Islam memberi ruang yang selebar-lebarnya selagi orang itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah itu rumusnya begitu. Artinya seberekele apa orang, senakal apapun, asal nggak bunuh orang, nah itu istilahnya tuh masih, ibaratnya tuh masih bisa ditoleransi. Nah maksudnya begitu. Lah
sefasik-fasiknya orang kepada Allah asal tidak meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu insya Allah masih ada toleransi. Maksudnya begitu. Makanya kita belajar dari dulu pokoknya tentang sholat. Apapun caranya itu, bagaimanapun kadarnya, mampunya, jangan sampai sholat itu ditinggalkan sholat 5 waktu itu ya. Walaupun toh Pak Lupi males sholat sunnah, tapi jangan pernah sholat yang wajib 5 waktu itu ditinggalkan. Umpama kok kebetulan orang ya namanya manusia, ya dolenanya ya kan. Pak D mungkin Pak D Giwa mungkin apa terbas keenaan ya kan. Lah, tiba-tiba masuk waktu asar loh, urung duhur. Nah, leren sik. Duhur dulu. Di kebun para popo ndak popo. Nah, itu jangan begitu ya. Jangan kok alah wis kantor, waktu nentek katanya. Nah, waktu itu tidak ada habis selagi sholat yang harusnya kita kerjakan belum kita kerjakan. Makanya yang dulu-dulu kita tinggalkan, andaikan kita sudah mulai tobat, diguyur, niat dikodoi. Nggak usah malu dengan makhluk gara-gara meninggalkan perintahnya Allah. Nah, itu ya. Dikodoi pelan-pelan. Nah, seidadanya niat. Nah, seidadanya niat itu ya. Jadi menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Nah, itu begitu ya. La baqa'il adamiyina, tidak istilahnya tentang masih adanya atau tetapnya anak Adam. Wa idza ingdafa, ketika kok tertolak apa algorku tenggelam bitor hibatil matain dengan melemparkan sebagian harta, iktasoro maka meringkaslah alaihi kepada harta tersebut. Fa ing toroha, maka jika kok buang mala ghairihi, harta orang lain, bila izinin, dengan tanpa izin minhu dari orang lain, domana maka menanggunglah siapa orang tersebut, kaaklil mutori, seperti makannya orang yang terpaksa, kaaklil mutori, seperti makannya orang yang terpaksa, atau ama ghairihi, kepada makanannya orang lain, bi ghairi idnihi, dengan tanpa izinnya orang yang punya. Ingtaha, sudah selesai apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syarqawi. Lah ini hukumnya Pak ya. Karena hadisnya memang ada. Jadi begini maksudnya. Umpama ada orang kok kelaparan betul. Atau kita tuh di jalan, ya kan? Bekal sudah habis, duit tidak punya. Nah, terus kita sudah lemes betul. Andai kan tidak makan, itu nanti kita tuh bahaya. Maka keadaan yang seperti itu, andaikan kita nengok makanan, itu boleh kita langsung makan tanpa izin orangnya. Tapi kalau terpaksa tadi loh Pak Topik ya, kalau Pak Topik kok masih sehat, duit yo ada, ya kan? Yo tidak boleh. Maksudnya betul-betul terpaksa, kalau Pak Topik nggak makan itu memang sudah teler nian, tidak telap apa-apa, pingsan lah istilahnya. Maka kalau nengok ada makanan di tepi jalan atau orang bawa makanan, itu boleh ngambil langsung dimakan tanpa izin. Nah, itu begitu ya. Baru setelah makan, setelah sehat, baru berunding. Itu diperbolehkan, kayak gitu loh ya. Nah, jadi begini. Makanya salah satu pedoman kita, ini diingat-ingat betul untuk pedoman kita sampai anak cucu kita ya. Kalau ada seseorang, dia kok mencuri makanan, itu usahakan dimaafkan. Dimaafkan, jangan sampai kok terus dimasa ini itu, jangan. Kalau makanan loh ya, kalau lainnya terserah lah, cuman dijago jangan sampai dibunuh. Nah, pesan saya begitu. Orang nyuri motor Bang Utori, ya kan, ketangkep, terserah lah nak diapoin, walaupun itu ya mungkin dolim, tapi jangan sampai dibunuh. Apalagi kok dibunuh dengan dibakar. Itu pesan saya seumur hidup begitu ya. Jengkel lah. Macam mana Bang? Maling apa? Wah itu nanti tanyanya dengan Pak Guru Tamrin ya. Itu dengan Pak Guru Tamrin. Kemarin kan sudah saya terangkan. Nak jando, nak gadis, yang penting jangan bini orang. Oh berarti boleh Pak, bukan berarti boleh. Tapi dosanya lebih paling besar kalau kok bini orang. Kalau jando atau gadis Pak Guru itu ya dosa besar.
Ya, tapi ibarat alasan tuh masih ada. Nah, tapi kalau bini orang, nah jangan coba-coba. Saya udah bisa beloi, Pak. Maaf. Apalagi yang jualan. Ya. Nah, itu. Entah nak jualan, nak apa, Pak. Yang penting jangan bini orang. Nah, itu ya. Nah, bini kero, Pak. Maksudnya tuh dia masih punya laki gitu loh. Kaget bini orang berarti bini sapi boleh, Pak. Bukan begitu. Aneh-aneh wae, tambah dosa besar. Nah, ya. Nah, itu selain itu dosa ya dolim, Pak, gitu loh. Wong bukan tempatnya kok. Sapi ya dibahas, kambing dibahas. Lebih baik jando tadi. Bukan nyuruh lo ini. Ya maksudnya tuh kalau hitung-hitungan dosa tuh loh. Ya lebih dosa kalau hewan, itu loh. Daripada kata Pak Guru Tamrin jando pirang tadi ya. Nah, itu ya dosa besar. Wong namanya zina kan tertulis di Quran bahwa itu dosa besar. Kalau zina loh maksudnya. Ya kalau cuman gandeng wae terus ngumpet-ngumpet di belakang pos, lah itu belum dosa besar ya kan. Masih agak muda begitu. Ya. Nah, masih mudah dimaafkan lah Pak kalau berfoto tuh. Tenang wae Pak Guru. Masih saya belai itu. Ada kelonggaran, tenang wae ya. Kan bukan bini orang. Jando kan kemarin katanya, silakan. Itu tadi. Cuman berfoto loh ini tapi ya. Jangan yang aneh-aneh loh. Kalau selain itu saya udah tanggung jawab loh. Kalau cuman berfoto, ya, itu silakan. Ya kita jangan mikir yang belakang layar Pak. Kalau belakang layar urusan beliau lah, tanggung jawab dewek kan gitu, kan itu. Ya, di depan layar sudahlah. Yang penting sekali itu baik. Besok jangan diulang gitu kan. Nah, jadi itu tahu ya, hukumnya sudah tahu ya. Andaikan kok kita naik perahu, andaikan ada barang-barang yang membahayakan, kiranya kita bawa terus-menerus barang itu nanti kapal atau perahu ini tenggelam, maka boleh kita buang sebagian ataupun semua-muanya, walaupun tanpa izin orang yang punya. Karena hukumnya bagaimana? Hukumnya seperti orang makan punya orang lain, makanannya orang lain dengan dalam keadaan terpaksa. Itu. Boleh makso. Andai kan makanan tadi loh ya, sama ini tadi dengan barang yang di perahu tadi. Nah, walaupun orangnya tidak boleh, walaupun tanpa izin yang punya, buanglah daripada kita mati tenggelam. Maksudnya itu begitu. Karena mempertahankan nyawa, hukumnya lebih wajib daripada mempertahankan harta. Itu maksudnya begitu. Iya, kalau kok ibaratnya bisa mengganti rugi, ya diganti rugi karena dia menjadi tanggungannya tadi, gitu loh. Ya kalau memang tidak bisa, macam mana nak ganti ruginya? Wong sama-sama punya kita ya dibuang, punya dia ya dibuang. Nah itu tadi begitu, ya. Jangan. Ini tadi perkara disuruh mempertahankan orangnya tadi lah ya. Nah itu begitu. Jadi hukumnya dikiaskan atau disamakan dengan orang sangat kelaparan, maka dia boleh mengambil makanan orang lain tanpa izin orang yang punya. Itu sepadan daripada hukum makanannya. Atau sebaliknya, kemarin tuh kalau hukum darurat ya, Bang Edi di kebun, ya kan di kebun, tapi perasaan ya enggak. Itu alasan biasanya ya kan. Di kebun katanya ndak katik beras lagi, ndak punya apa-apa lagi. Sudah sehari semalam tidak makan. Yang datang rupanya babi. Ya tembaklah Bang Edi, masaklah ya. Cuman ya sekedar perutnya kenyang. Nah setelah itu ya harus dibuang, jangan kok nyimpen. Nah nyimpen itu atau bontotnya itu yang ndak boleh. Ya hukumnya sudah haram. Nah, lah perkara nanti setelah itu lapar lagi, nggak ada lagi adanya ya kero lagi umpama, yo silakan tapi sebatas kenyang lagi tadi, jangan sampai disimpan. Ya itu caranya begitu. Yang seterusnya maksiatnya tangan yang seterusnya yaitu wakita batuma dan menulis sesuatu yahrumu yang hukumnya haram apa anatuku mengucapkan bi dengan menulis sesuatu yang andaikan diucapkan hukumnya haram. Nah,
Misalnya, apa kira-kira? Diucapkan kok haram. Nah, maksudnya haram itu loh saru-saru, mencarut. Nah, gambar bendonyo kita dewek di pos ya kan. Nah, ayo di dinding pos itu. Nah, digambar besar-besar. Itu termasuk maksiatnya tangan. Deal itu. Nah, sama dengan kalian itu ngirim SMS kawannya. Ya. Apa tuh zaman sekarang tuh Bang yang enggak yang apa loh Mas? Ada yang dari stiker. Nah, itu jangan coba-coba kena itu. Stiker buat barang perempuan dicoblos barangnya laki-laki kirim kawannya. Selagi itu masih ada, ya masih menjadi maksiat tangannya. Nah, itu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Pokoknya nulis ya nulis yang baik, nengok ya nengok yang baik, ya. Ngucapkan ya ngucapkan yang baik. Ingat-ingat nih ya. Besok kalau kita ngaji yang seterusnya itu sampai ya. Dengerin baik-baik jangan sampai lupa. Kita kok mengucapkan ucapan yang baik ya kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, itu manfaatnya ya untuk kita sendiri. Akan tetap berbalik kepada kita sendiri. Walaupun kita mengucapkan atau nasihati kepada orang lain. Sebaliknya, Pak Topik ngomong yang jelek-jelek sama orang, entah ngomongin langsung, entah ngerasani, gibah lah. Kok yang jelek-jelek, maka ucapan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Percaya ya begitu, nggak percaya ya begitu. Kalau nggak percaya tes lah. Iya. Ya. Jadi kita ngomong yang baik kepada orang lain, pasti tunggu saatnya. Nanti balik kepada kita. Kelihatannya kita ngomong sama orang lain, entah itu baik, entah itu buruk, tapi hakikatnya nanti kembali kepada kita. Percaya begitu, nggak percaya begitu, itu sudah sunatullah Pak Topik. Sebaliknya perbuatan, kita kok berbuat baik kepada orang lain Pak Lupi. Pak Lupi nolong, nyuntik orang, ngasih obat orang, gratis umpama. Tapi jangan semua loh Pak, tekor. Lah itu Pak Lupi tetap suatu saat balik ke kita. Kita kok berbuat baik kepada orang lain, mau ndak mau kita dipaksa Allah tetap kebaikan balik ke kita. Sebaliknya kita berbuat jelek kepada orang lain, mau ndak mau kita terima nggak terima perbuatan jelek kita akan balik kepada kita. Percaya ya begitu, enggak ya begitu. Terserah. Ya, itu diingat-ingat sampai mati. Makanya kalau kok kita mau ngomong yang tidak baik kepada orang lain atau ngomongkan orang lain yang tidak baik, itu dijaga karena itu balik kepada kita. Sudah percayalah man begitu man. Iya. Nah itu kita tidak terasa. Tiba-tiba agak-agak tua kaget atau pek. Aduh, wae hal ya kan. Nah itu semuanya sebab perbuatan kita sendiri. Nah, tahu banyak kita tuh lempar bola di dinding. Kelihatannya kita lempar ke sana, dul, tapi nanti balik Pak De. Jedet ngenoi kita. Balik lagi Pak De. Iya. Itu percaya begitu, enggak percaya begitu. Tes kalau enggak percaya ya. Jadi termasuk maksiatnya tangan kita lagi, yaitu menulis sesuatu yang kira-kira kalau kok diucapkan itu hukumnya haram. Contoh nulis mitnah orang, umpama. Kan haram itu. Yo kita tulis yo itu tangan kita yo hukumnya haram, kita ucapkan yo haram, kita tulis yo haram. Oh ini umpama anak muda ya kan, nge-share ke kawan-kawannya. Apa? Topi ireng apa tuh? Wah, kok siko minum sampai mabuk umpama. Nulis begitu. Itu ya haram. Kawannya ikut ya haram. Malah jadi siapapun yang ikut nanti dosanya oni nanggungnya. Nah, itu begitu ya. Nah, itu diingat-ingat. Maka kita harus berbuat yang baik kepada siapapun itu ya. Dan harus latihan kemarin itu ya. Kenapa kok begitu li'anal kolamil ahadis lisana ini? Karena tulisan atau penanya salah satu dua lisan
lil insani kepada manusia. Li'anal kitabata karena tulisan bi dengan lisan itu tadulu menunjukkan alal ibarati lisani atas ungkapan daripada lisan kita. Jadi yang kita tulis, yang kita ketik, yaitu ya ungkapan lisan kita. Kalau kau nak diucapkan tuh begitu, gitu loh ya. Contoh, assalamualaikum bang, sudah sehat belum? Nah, kan tulisannya begitu bang, tapi itu andai kan saya ucapkan ya begitu, gitu. Baik ya begitu, buruk ya begitu. Nah itu maksudnya begitu ya, paham tuh ya? Nah, ya. Kama seperti keterangan hukum kola yang sudah berkata kepada hukum tersebut ala nabtiti. Apa maksudnya Pak? Nama orang. Saya Ali kolahu Ali An-Nabtiti ya. Yaitu seperti yang dikatakan oleh Ali An-Nabtiti. Walidhalika dan karena hal itu kola sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, di mana beliau berkata fil bidayati di dalam kitab Bidayatul Bidayah. Fahfat maka menjagalah kalian semua al-qalama kepada tulisan, amma dari segala sesuatu yajibu yang hukumnya wajib apa tulisani menjaga lisan minhu dari ma. Jadi apa yang kita tulis itu adalah apa itu namanya gambaran daripada mulut atau lisan kita. Jadi harus berhati-hati, jangan nulis sembarangan nanti jadi fitnah kemana-mana. Buat status ya hati-hati. Pak Guru ya, Pak Guru Tamrin ngantuk apa belum? Nah belum, hati-hati, jangan nyindir kanti. Yang seterusnya wal khiyanatu wa ya bidun nasihati fatasmilu wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil